Oke guys, kembali lagi bersama saya Kakak Suhara. Seperti biasa, saya mau sharing berbagi cerita, berbagi pengalaman seputar YouTube. Nah, di video kali ini saya mau berbagi cerita. Ternyata ketika kita sudah mendapatkan viewers dari video short gitu ya, tidak ngaruh juga ya kepada video durasi panjang kita gitu. Nah, jadi buat teman-teman, jika kalian juga pengen jadi seorang YouTuber, maka dari itu saran saya yaitu membuat konten. Kalau misalkan mau bikin video short, kita fokus dengan video short gitu dalam satu channel itu. Nah, begitu juga ketika kita mau bikin video durasi panjang, ya kita fokus dengan video durasi panjang gitu. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi algoritma YouTube itu eh, katanya eh, bisa menyatukan dari video short sama video durasi panjang gitu. Tapi yang saya rasakan di channel saya pribadi juga, padahal dari video shotnya itu udah lumayan ya, di tontonnya udah ribuan gitu ya, tapi pas bikin konten durasi panjang itu sama sekali tidak ada penontonnya gitu. Nah, maka dari itu saya juga pada kesempatan kali ini mau fokuskan membuat konten yaitu di durasi panjang. Nah, selain itu berbagi cerita juga bahwa setelah kita pengen menjadi seorang YouTuber, alangkah bagusnya kita membuat konten durasi di atas 15 menit ke atas. Karena dari pihak YouTube itu sangat merekomendasikan video-video kita gitu ya yang durasinya panjang. Karena kenapa? Karena video kita itu kalau durasinya panjang, dari pihak YouTube itu tidak kesusahan untuk menyimpan iklan gitu. Kalau misalkan channel kita sudah monetisasi gitu. Nah, kalau durasi video kita di bawah 5 menit ke bawah itu sangat susah dan kurang direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, selain itu juga agar kita cepat mendapatkan 4.000 jam tayang, langkah pertama yaitu kita harus memperbaiki thumbnail kita serta channel serta judul video kita gitu ataupun video konten kita gitu. Karena dua hal itu yang akan membuat video kita kebanjiran viewers ataupun banyak yang nonton gitu. Nah, sebelum video kita bagus atau tidak, bermanfaat atau tidak, nah langkah itulah yang kita harus pahami juga bahwa bahwa judul sama thumbnail itu harus rapi, harus bagus juga gitu. Contohnya seperti kita saat berada di rumah gitu ya, kita menata kehidupan ya, tentunya kita merapikan rumah kita, tempat tidur kita gitu ya. Nah, biar apa? Biar disukai oleh orang lain ataupun biar kita mendapatkan sebuah keriduan oleh Allah SWT dan dilimpahkan rezeki yang luas. Nah, terhubung sekarang kita pembahasnya di masalah membuat konten ataupun membangun channel YouTube agar cepat berkembang. Mari kita sama-sama sharing seputar YouTuber, dan apa yang saya tahu saat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Nah, tentunya yang harus kita yang harus kita lakukan pada saat ini adalah bagaimana caranya kita hobi membuat video, hobi membuat konten, dan mulai membiasakan berbicara depan kamera gitu. Nah, setelah itu kita belajar menyusun kata ataupun menyiapkan materi misalkan. Nah, karena saya juga di sini belajar, sekarang juga saya selepas kerja ya, karena di jam kerja saya itu dari pagi sampai sore. Nah, menyempatkan waktu setelah ataupun sebelum tidur ya. Nah, sekarang saya berada di belakang rumah ya, di dapur. Nah, karena kenapa? Karena fokusnya kita membuat video itu karena harus ada tempat yang tidak terganggu oleh keluarga kita, misalkan terdengar suara anak kita ataupun saat ada orang yang sedang berbicara misalkan. Nah, tempat inilah yang
membuat saya nyaman untuk berbicara, membuat konten. Nah, tentunya saya membangun channel YouTube itu adalah salah satu hobi keinginan gitu ya, yang biasanya cuman hanya membuat video biasa gitu ya, upload di Facebook, di IG gitu ya. Dan saya ngerasa kurang bermanfaat karena itu hanya sifatnya melihat aktivitas kita gitu. Tapi untuk saat ini saya belajar membuat kebaikan gitu ya. Nah, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sharing gitu ya, biar kita juga mendapatkan pengetahuan, pembelajaran di setiap persoalan. Nah, di video kali ini mungkin saya membahas tentang menjadi seorang YouTuber ataupun membangun channel YouTube agar cepat berkembang. Nah, saya juga mungkin di minggu ini ya, alhamdulillah gitu, banyak menemukan dari channel-channel orang lain juga, yaitu mencari ilmunya gitu ya, mencari wawasannya agar apa? Agar kita tidak apa? Agar kita juga menguasai ilmu seputar YouTube. Nah, asalnya sih pengen membuat konten itu tentang vlog ya, karena saya itu hobinya main motor ya, ataupun jalan-jalan ataupun traveling gitu ya di media motor custom. Tapi karena mungkin keterbatasan kamera atau misalkan keterbatasan waktu ya, kita buat konten nggak setiap hari kita jalan-jalan juga gitu. Tapi saya niatkan, saya fokuskan ingin membuat konten itu satu hari satu video gitu. Nah, kebetulan bagaimana, tapi tidak putus asa, tidak putus semangat ya, mungkin kita membuat video berbagi cerita, berbagi pengalaman, tutorial misalkan yang bisa kita lakukan mengisi ruang setelah ataupun selepas kita bekerja gitu. Nah, tentunya salam silaturahmi juga buat kalian semua yang sudah menyimak video ini. Dan yuk kita belajar sama-sama menjadi seorang YouTuber. Semoga saja kita mendapatkan keberkahan dari YouTube seperti orang lain gitu ya. Dan kita melebarkan pengetahuan kita ataupun ilmu kita berkarya apapun yang kita bisa, apapun yang kita mampu gitu ya. Untuk apa? Untuk menebar kebaikan. Dan tentunya yang namanya kebaikan itu kita juga akan mendapatkan sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Karena kenapa? Ketika kita bersekolah gitu ya, setinggi apapun kita belajar, setinggi apapun jurusan kita gitu ya, tapi kalau kita tidak mengamalkannya, maka kita tidak akan menerima buahnya gitu, ataupun hasilnya gitu. Nah, begitupun ketika kita punya pengetahuan, kita punya wawasan, kita punya ide, punya kreativitas kita gitu, ataupun punya kemampuan kita gitu, kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman gitu ya, dan itu bisa bermanfaat buat orang lain. Nah, itu juga akan mendapatkan hasil ataupun buah dari apa yang kita lakukan pada saat ini. Nah, tentunya balik lagi ke pembahasan, yaitu menjadi seorang YouTuber. Tentunya menjadi seorang YouTuber itu pastinya harus ada konsisten ya, membuat konten, dan harus bisa menyiapkan kamera gitu, menyiapkan kautanya misalkan gitu ya. Karena kalau kita upload video ke YouTube itu ya agak lumayan juga gitu ya, setiap hari upload, kita juga harus mempersiapkan kautanya gitu, ataupun kita memasang wifi gitu. Nah, ternyata yang saya pelajari juga, walaupun channel saya belum begitu berkembang ya, tapi sudah mencapai 1000 subscriber, walaupun jam tayangnya belum tercapai gitu ya. Tapi saya akan pelajari lagi, saya akan berusaha lagi, fokuskan lagi, dan apa penyebabnya video-video saya belum bisa meledak, yaitu di durasi panjang. Nah, tapi saya akan fokuskan dulu untuk bikin video-video panjang di konten saya secara pribadi ini gitu ya. Dan mohon dukungannya, dan jika ada masukan buat kalian semua, khususnya buat saya, bisa dituliskan di dalam komentar ya. Kita salam silaturahmi, berbagi cerita, berbagi pengalaman gitu. Nah,
Mari kita sama-sama kita pecahkan apa permasalahan menjadi seorang YouTuber. Nah, tentunya kita juga jangan sampai patah semangat karena kita tidak punya kemampuan mungkin ya. Ternyata menjadi seorang YouTuber itu banyak cara dan tidak harus memaksakan juga gitu. Memaksakan kita pengen seperti orang lain buat konten dengan wawasannya, kita nggak bisa buat konten seperti itu juga nggak apa-apa. Kita buat konten dengan karya kita sendiri gitu, dengan kemampuan kita sendiri, dengan kepengetahuan kita sendiri gitu. Nah, agar apa? Agar kita nyaman, enjoy saat berbicara, agar kita juga enak didengar oleh orang lain saat kita berbicara di video ini gitu, misalkan seperti itu. Nah, tapi setelah saya pelajari juga ya, upload setiap hari dan baru berapa ya, 3 atau 4 video itu pas saya lihat dari channel lain gitu ya, tanpa channel ini ya saya nonton juga, itu udah mulai direkomendasikan oleh pihak YouTube. Misalkan saat kita menonton video kita gitu ya, terus di bawahnya video-video yang sebelumnya itu tersusun dari bawah gitu, udah langsung ada gitu, timbul gitu. Nah, ternyata udah mulai ada rekomendasi dari pihak YouTube-nya gitu untuk video saya ini. Nah, terus harus diperhatikan juga buat kalian semua ya, kalau sudah membuat konten itu jangan langsung menonton video kita, apalagi di channel ini sendiri gitu. Misalkan alangkah baiknya kalau misalkan kalian upload gitu ya video, misalkan lewat jaringan seluler misalkan. Nah, kalian nonton video kita jangan di HP ini terus beda, walaupun beda channel tapi jaringannya masih sama, nanti takutnya kita kena spam dan tidak direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, jadi buat kalian semua, kalau misalkan kalian sudah upload gitu ya, terus kalian mau nonton video kita, alangkah baiknya kita memakai ataupun misalkan kalau kita di rumah ya, bisa misalkan saat kita upload boleh ya pakai HP ini juga gitu, tapi beda jaringannya. Misalkan jaringan kita upload pakai WiFi misalkan, nah kita ganti channel, terus kita ganti channel cadangan kita, terus kita tonton video kita agar didapat rekomendasi dari pihak YouTube gitu ya. Nah, tapi jaringannya kita rubah gitu. Kalau upload misalkan pakai WiFi, pakai WiFi, terus kalau misalkan kita mau nonton videonya pakai data seluler gitu, ataupun sebaliknya gitu. Nah, ternyata itu juga sangat ngaruh ya teman-teman buat kalian. Kalau ini gitu bisa dicobakan ya, bisa dicobain lah gitu ya, agar video kita direkomendasikan oleh YouTube dan tidak kena spam gitu. Nah, banyak juga, mungkin saya juga pernah mengalami karena pengen instan ya membuat channel YouTube, terus sampai membeli subscriber, sampai ngambil video orang terus kita edit, dan pada akhirnya tetap walaupun viewersnya udah banyak, walaupun udah subscribernya udah lumayan, dan pada akhirnya tidak lolos monetisasi, dan itu pun saya pernah merasakannya. Nah, dari itu alangkah bagusnya kita membuat konten itu konten original kita buat gitu, walaupun tidak banyak editan, yang penting ada makna dan manfaat buat apa yang kita sampaikan gitu. Jangan sampai kita membuat konten, kita membuat video tidak ada sedikit pun manfaat buat orang lain gitu sahabat semuanya. Nah, apalagi ya, terus bagaimana cara upload kita di YouTube setiap hari ya? Alangkah bagusnya kita mengonsistenkan waktu ya. Kalau misalkan kita mau uploadnya sehari sekali, misalkan di pagi hari ya, kita fokuskan di pagi hari gitu. Nah, kalau misalkan kita uploadnya mau seminggu sekali setiap hari Minggu gitu ya, udah kita fokuskan 1 minggu sekali di hari Minggu gitu. Karena inilah kita berkarya di YouTube itu tidak bisa
bisa menyesuaikan waktu kita gitu. Kalau misalkan waktu luang kita hanya ada di hari Minggu, ya kita fokus di hari Minggu buat kontennya gitu. Kalau kita bisanya setiap hari, alangkah bagusnya ya kita upload ya setiap hari gitu. Apalagi saya pernah mendengar cerita dari Gondrong Labanan ya. Dari pertama beliau itu kan dari video biasa, orang biasa, dan sekarang sudah channel YouTube-nya sangat meledak, sudah bahkan sampai jutaan viewersnya gitu ya, ataupun pengikutnya atau subscribernya gitu ya. Dan beliau itu menyarankan upload video itu setiap hari sebanyak mungkin, karena kalau kita dagang gitu ya, kalau kita jualan, walaupun tidak laku semua, pasti ada beberapa video yang akan meledak gitu. Nah, jadi saran buat kalian semua juga, kalau bisa membuat konten satu hari 3 video, 4 video, bahkan sampai 10 video, alangkah bagusnya juga gitu kita sebanyak mungkin kita upload setiap hari gitu. Yang penting harus ada kaitannya satu video kedua video itu. Misalkan videonya jangan sampai, kalau saya secara saya pribadi belum menemukan apa ya nanti menjurusnya channel saya ke mana arahnya gitu ya, tentang apa, tapi saya akan berusaha dulu ke beberapa pembahasan tentang keberkahan hidup, tentang sholawat gitu, terus tentang YouTube gitu ya, ataupun tentang vlog bersama keluarga gitu. Nah, saya sekarang akan fokuskan dulu yaitu sharing seputar menjadi seorang YouTuber ataupun membangun channel YouTube gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita membahas sekarang lagi fokusnya ngebahas tentang tentang YouTube, ya kita harus ada kaitannya tentang YouTube terus gitu, biar ada biar rekomendasi dari YouTube itu ada kaitannya gitu, video satu sama video kedua gitu. Nah, kalau misalkan kita mau berubah lagi, kita mau ngebahas apa ya, kita fokus lagi ke satu pembahasan kedua itu gitu. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada video kali ini bisa bermanfaat, dan saya undur diri, dan jika ada kata yang salah mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next di video berikutnya. Salam silaturahmi buat semuanya.